在方寸之地，碾落做成泥。冷眼照风雨，楚河我自知己，叹命运。只见众生如雨，黄沙淘尽。见如织，举中指，算如雨，步步险重遇。纵使真剑气，一命破残局。举中计，冷如雨，缓缓虚实听，天地作棋。Mereka sudah ada persiapan sejak awal. Kita akan kepung musuh dalam jebakannya. Lapor! Lapor! 1.500 prajurit di gerbang utara. Timur, barat, dan selatan masing-masing 500 prajurit. Hah, tidak banyak. Ini masih tidak banyak. Hanya ada 500 prajurit di Wangcheng. Mana mungkin bisa melawan 3.000 prajurit elit Gurun Utara? Perang belum dimulai sudah bicara pesimis. Kamu pikir 300 prajurit keluarga Chu yang kubawa tidak berguna? Wangcheng berlindung di belakang prefektur Yuchong dan terlalu lama hidup nyaman. Kenapa pertahanan kalian bisa selonggar ini? 800 tidak bisa mengalahkan 3.000. Omong kosong! 800 pasukan keluarga Chu bisa ratakan mereka. Kalau terus begini, kamu orang pertama yang kuhabisi untuk menghormati bendera. 3.000 prajurit masuk wilayah. Kenapa tidak ada kabar sedikit pun? Kalau bukan Xiao Shun, siapa lagi? Ini sama saja membuka halaman belakang sendiri dan mengundang serigala masuk. Karena hanya 500 prajurit di timur, barat, dan selatan, asal kita memusatkan kekuatan untuk menerobos di gerbang selatan, maka masih ada peluang mengawal Putri Agung keluar. Benar, Chao. Kamu pergilah, kami bereskan sisanya. Walau berbahaya, aku tetap mengirimmu keluar kota. Tidak boleh pergi. Kita tidak boleh biarkan rakyat Wangcheng menjadi arwah di bawah pasukan Gurun Utara. Apalagi biarkan rencana Xiao Shun berhasil. Wangcheng ada di belakang Yunchong. Kalau Wangcheng jatuh ke tangan Gurun Utara, Raja Xiaonan pasti akan manfaatkan untuk menyerang. Pasukan Gurun Utara akan bisa mengepung Yunchong. Saat itu dinasti Chu pasti akan jatuh ke dalam perang. Lalu Xiao Shun akan merebut tahta. Jadi, Wangcheng tidak boleh jatuh. Aku juga tidak boleh pergi. Kamu baik-baik saja? Bibi Ge, kenapa kamu datang? Hei, siapa lagi kalian? Gerbang Wangcheng sudah sepenuhnya dikepung pasukan Gurun Utara. Bagaimana kalian bisa masuk? Dia adalah ketua Ge dari Benteng Changmu. Dia adalah Bibi Ge. Benteng Changmu? Bandit gunung? Benar. Kami masuk dari gerbang timur. Di sana ada 500 prajurit Gurun Utara. Bibi Ge, kebetulan kamu datang. Kalau kamu butuh sesuatu, silakan perintahkan saja. Mari kembali dulu untuk berdiskusi. Tentang kamu dan gadis itu. Tidak kuungkit sama sekali. Bibi Ge, Benteng Changmu datang lagi untuk membantu. Aku sungguh tidak enak hati. Sebelumnya saat melawan prajurit Xiaonan, aku sudah menyusahkan kalian. Sekarang Wangcheng dalam bahaya. Malah merepotkan kalian lagi. Kalau bicara begitu malah sungkan. Meski Benteng Changmu bandit gunung, kami juga tahu kebajikan besar. Musuh di depan mata, untuk apa bicara merepotkan? Janjiku pada Benteng Changmu masih tetap berlaku. Kami mengingatnya. Ucapan Putri Agung benar. Saat aku menyisir kota, ada puluhan orang Gurun Utara dan sebagian senjata mereka. Semuanya sudah disita. Tuan Chao, peta pertahanan. Iya.
Pasukan Gurun Utara melewati Xiaonan, sedangkan pegunungannya sangat terjal. Perbekalan dan pangan mereka pasti tidak dibawa banyak. Jadi mereka lebih gelisah dibandingkan dengan kita. Benar. Tadi di atas tembok kota, aku memang mendengar suara derap kuda yang kacau. Karena itu mereka sangat berambisi merebut Wangchang dan jadikan Wangchang sebagai titik suplai pangan. Lalu mengepung Yuncong dari depan dan belakang. Jika sekarang Xiao Sun membawa pasukan prefektur Xiaonan untuk memperkuat Gurun Utara, apa yang harus kita lakukan? Berdasarkan pemahamanku tentang Xiao Shun, berhubung dia ingin pinjam tenaga Gurun Utara, dia pasti menunggu mereka terluka parah baru akan muncul. Dia akan menunggu pasukan Gurun Utara menguasai Wangchang. 3.000 pasukan Gurun Utara yang dipinjamkan ini adalah bentuk ketulusannya. Jadi, anak buahnya tidak akan bergerak untuk sementara. 3.000 pasukan Gurun Utara melawan kita yang 800 prajurit. Mereka tetaplah lebih unggul. Persediaan pertahanan di Wangchang terbatas. Bagaimana kita bisa menang? Ayahku pernah bilang, sepanjang sejarah perang, bukan jumlah yang menentukan kemenangan. Sekarang kita tunjukkan pada mereka bagaimana dinasti Chu menang dengan pasukan yang lebih sedikit. Ucapan Putri Agung bagus. Apa kamu sudah punya rencana? Jiu, kamu berhasil mencari tahu pangan dan sumber air pasukan musuh. Di sisi timur Wangcheng, terdapat sungai kecil yang jadi sumber air pasukan Gurun Utara. Di sisi barat Wangcheng, pangan pasukan Gurun Utara hanya ada penjagaan terbuka. Tuan Chow, apa di hulu aliran air ada cabang sungai atau celah sempit medan air lainnya? Kamu ingin memutuskan sumber air mereka? 5 li di luar kota ada saluran air. Setiap musim kemarau saluran itu mengering. Untuk mengalihkan air itu masih memungkinkan. Hanya saja saat ini tidak bisa. Serahkan ini padaku. Kamu punya cara apa? Jangan lupa, kami bisa menggunakan peluit tulang untuk menghubungi saudara di luar kota agar mereka bergerak malam hari di saluran air itu. Kalau begitu mohon Bebige mengaturnya. Barusan kamu bilang ada lorong rahasia. Lorong rahasia menuju ke sini. Hanya saja dibangun di era Kaisar dahulu. Sudah lama terbengkalai. Ciu, barusan kamu bilang pangan mereka di sisi barat kan? Benar. Kalau begitu meski lorong rahasia sudah terbengkalai, tetap bisa digunakan olehku. Tuan Chow, sampaikan perintah. Semua rakyat harus tetap di kediaman, dilarang berhubungan dengan luar kota. Baik. Selain itu, pindahkan semua persediaan pertahanan dan pangan ke selatan kota. Musuh paling banyak di gerbang utara, tapi malah menumpuk pertahanan di gerbang selatan. Trik mengalihkan musuh. Benar. Gerbang kota sudah dikepung. Bagaimana caramu memancing orang Gurun Utara menyerang gerbang selatan? 3.000 pasukan Gurun Utara mengepung kota. Mereka pasti mengira rakyat di kota sudah gelisah. Jika saat ini ada yang membawa peta pertahanan dan membelot, menurut kalian, apa mereka akan percaya? Mereka buru-buru ingin merebut kota, tentu bagaikan serigala kelaparan. Aku dengan sikap pengecut dan takut seperti ini, mana mungkin bisa menipu orang Gurun Utara? Aku yang pergi. Kamu hanya seorang pengintai, bagaimana bisa membuat musuh percaya? Bagaimana aku bisa mengambil kepercayaan musuh? Putri Agung harusnya tahu dengan jelas. Bukankah begitu? Perjalanan kali ini membahayakan nyawa. Sudah pikirkan baik-baik? Aku sudah memikirkannya. Namun aku punya satu syarat. Dasar lancang! Musuh besar datang menyerang, kamu masih berani mengajukan syarat? Aku tahu apa syaratmu. Kalau perang ini berhasil dan kamu kembali hidup-hidup, aku akan memohon gelar untukmu. Apa orang Gurun Utara akan percaya pada laporan palsu itu? Tidak. Aku ingin dia membawa peta pertahanan yang asli. Aku memang akan memindahkan pangan ke selatan kota. Tidak ada sesuatu yang lebih meyakinkan daripada kebohongan yang diciptakan dari kebenaran. Bibi Ge, hubungi dulu orang-orang di luar kota. Begitu mereka pastikan peta pertahanan yang dibawa Liang Qiang, mereka pasti menambah pasukan di gerbang selatan dan pertahanan di gerbang barat berkurang. Ciu, Ketua Ge, malam ini keluar kota dari lorong rahasia di barat kota, bakar pangan musuh, kacaukan hati pasukan mereka. Paman Chong, Bibi Ge, jadikan kobaran api sebagai tanda. Saat pasukan musuh kacau, pimpin pasukan elit menyerbu formasi mereka di gerbang utara, hancurkan barak utama Gurun Utara, lalu kalahkan pasukan mereka yang tercerai-berai. Baik. Pertempuran ini sangat berbahaya. Semua harus berhati-hati. Baik. Panglima,
Apa kita perlu menyerang lebih dulu dari gerbang timur dan barat? Lalu kami memimpin pasukan utama menyerbu gerbang utara sekaligus. Lapor! Di gerbang selatan Wangcheng kami tangkap mata-mata. Jenderal, aku datang khusus untuk menyerahkan peta pertahanan Wangcheng. Di dalam kota hanya ada 500 pasukan. Semua perlengkapannya usang dan kurang latihan. Sumber air di sisi timur luar Wangcheng sudah diputus. Dalam 1 hari tempat itu akan kering. Seluruh pangan kota ditumpuk di selatan. Saat ini, penjagaan di selatan paling sedikit. Kalau menyerang dari gerbang selatan, kita bisa segera merebut Wangcheng. Kamu itu prajurit pemberontak. Kenapa ingin membantu kami? Seluruh keluarga Liang diasingkan tanpa alasan. Akibat perebutan kekuasaan di istana, dinasti Chu memperlakukanku semena-mena. Lalu kenapa aku harus setia? Kalau begitu apa yang kamu inginkan? Kalau Wangcheng berhasil direbut, aku bersedia membantu jenderal menyerang prefektur Yunchong dan menggantikan Chuling. Trik mengalihkan musuh. Kamu ingin pancing kami ke gerbang selatan, iya kan? Penuh tipu muslihat. Pantas dibunuh! Lapor! Panglima, semua pangan di Wangcheng telah dipindahkan ke gerbang selatan. Bawa dia pergi. Dengar, kerahkan separuh pasukan ke gerbang selatan dan segera bobol kota lewat gerbang selatan. Baik! Hai! Cepat, cepat! Pertahankan mati-matian! Semuanya bertahan. Ku berikan hadiah 5 tahil untuk setiap orang. Cepat! Ke sini! Cepat datang! Ayo, bantu! Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo, bertahan! Bertahan! Cepat padamkan apinya! Cepat hadapkan! Ayo padamkan apinya! Cepat padamkan apinya! Padamkan apinya! Gudang pangan kita. Panglima, gudang pangan terbakar. Dinasti Chu membakar gudang pangan kita. Apa? Kita tertipu! Kita tertipu! Dengar semuanya. Malam ini kita bakar kota dan rebut pangan. Siap! Serang! Prajurit sekalian, robos markas Gurun Utara bersamaku. Serang!
Pasukan Gurun Utara mundur. 2000 musuh telah gugur. Dan kita gugur 300 orang. Jenderal Chong pimpin pasukan kembali ke kota. Ah, bagus, bagus sekali. Di mana Xian Lai? Belum ada kabar. Ayo cepat. Ayo, yang ini butuh pengobatan. Dia terluka. Yang ini sadar pinggir dulu. Awas. Jangan berkerumun. Ayo, ayo bantu sebelah sini. Iya, baik ke sebelah sini. Bereskan yang satu ya. Tolong, masih ada terluka. Sama sini. Ayo, baik. Ayo, angkat ke sebelah sana. tolong bantu. Hanya luka ringan. Sebelah sini. Iya, baik Pak. Luka ringan. Iya. Yang ini bagaimana Pak? Aku pernah berjanji padamu akan kembali hidup-hidup. Kemenangan besar Wangcheng! Putri Agung membantai pasukan Gurun Utara! Kemenangan besar Wangcheng! Ayo cepat. Putri Agung membantai pasukan Gurun Utara! Kemenangan besar Wangcheng! Putri Agung membantai pasukan Gurun Utara! Kemenangan besar Wangcheng! Putri Agung membantai pasukan Gurun Utara! Nona Tang, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa tiba-tiba Putri Agung ke perbatasan? Masalah ini sudah lama aku pendam dalam hati. Hari ini aku bisa mengatakannya. Tahukah kalian, saat seluruh ibu kota Chu mencaci pamanku karena dianggap tidak becus dan takut berperang, apa yang dilakukan oleh Putri Agung? Apa yang dilakukan? Dia sudah lakukan perjalanan ribuan li langsung menuju Wangcheng. Hancurkan pasukan Gurun Utara. Hancurkan pasukan Gurun Utara. Inilah keluarga Chu kami. Menyelamatkan negara, melindungi rakyat tanpa takut difitnah. Tidak banyak bicara, hanya bertindak. Tidak bisa. Kali ini harus dikatakan. Dulu ada yang mencela Jenderal Chu. Kalian sudah menahannya. Sekarang Putri Agung sudah berjasa besar. Bagaimana didiamkan begitu saja? Tang, adakan perjamuan, sebarkan undangan. Biarkan semua orang di ibu kota Chu datang memuji Putri Agung. Biar beberapa orang yang suka bergosip di belakang melihat baik-baik. Seperti apa sebenarnya Putri Agung itu. Aku akan minta ayahku menulis surat ucapan selamat. Ada apa denganmu? Iya, untuk Tulis apa? surat ucapan selamat. Dia adalah Putri Dia kan Agung. Putri Agung. Tulis surat ucapan selamat. Ayo, cepat. Ayo. Putri Agung. Kamu tidak mengejar ketenaran kosong, namun kehormatan yang memang milikmu tidak akan berkurang. Kaisar,
Datang laporan darurat 800 Li. Putri Agung berhasil selamatkan krisis di Wangcheng dan menang melawan pasukan Gurun Utara. Putri Agung mengaku sakit dan tidak muncul. Ternyata malah meninggalkan istana tanpa izin. Bahkan pergi berperang di perbatasan. Ini benar-benar konyol. Guru besar dan Tuan Si adalah pejabat pendamping negara, tetapi malah membiarkannya sampai sejauh ini. Seharusnya bagaimana? Kalian semua jangan lupa, Kaisar dulu diselamatkan oleh Putri Agung dengan memacu kuda dan membunuh musuh. Tapi Putri Agung mengerahkan pasukan tanpa izin. Dia sama sekali tidak mempedulikan hukum istana. Sebagai pengawas, apa kamu membiarkannya semena-mena begini? Membiarkan? Aku justru ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa yang dulu terus-menerus mengecam di sidang istana bahwa jenderal di perbatasan tidak becus? Dan siapa yang setiap hari mengajukan laporan meminta tambahan bala bantuan? Sekarang Putri Agung berhasil mengatasi krisis di perbatasan. Kalian semua malah merasa tidak senang. Konyol! Sejak kapan dinasti Chu harus mengandalkan wanita untuk memimpin perang? Jika dinasti Chu sungguh sampai di titik itu, meski kami sudah tua, juga tetap berani bertarung sampai mati. Iya, itu benar sekali. Saat Kaisar baru saja naik tahta, Putri Agung yang secara pribadi membunuh musuh dan melindungi Kaisar. Kalau begitu Putri Agung tentu bisa pergi sendiri ke perbatasan untuk menjaga negeri. Jika menteri sekalian benar-benar peduli pada negara, silakan berangkat sekarang juga menuju ke perbatasan. Aku dan guru besar tidak akan menghalangi. Kamu! Tuan-tuan sekalian, kumohon jangan marah. Itu hanyalah sebuah usulan dariku. Bagaimana? Pejabat sekalian, dengarkan aku. Berkat perlindungan Putri Agung, barulah aku selamat di masa kacau. Putri Agung, putri jenderal pengawal Chuling. Meski dia seorang wanita, dia pemberani dan ahli berperang. Karena itu kakek menganugerahinya gelar Putri Agung penjaga negara agar dia bisa terus melindungi keselamatanku. Aku penguasa tertinggi menjaga kota kekaisaran. Tidak bisa sendiri ke perbatasan menyelamatkan rakyat dan negara. Karena itu, aku minta Putri Agung ke perbatasan untuk selesaikan kekhawatiranku. Ini bukanlah hal konyol. Ini wasiat dari kaisar terdahulu. Para pejabat tidak perlu berspekulasi. Kepergian Putri Agung dari istana atas perintahku. Namun tiba-tiba muncul 3.000 prajurit pasukan Gurun Utara di Wangcheng. Mereka bisa lewati perbatasan dan langsung ada di kota. Guru besar, Saya hadir. perintahkan Kementerian Perang menyelidiki dari mana asal 3.000 pasukan Gurun Utara. Apakah ada celah pada pertahanan perbatasan? Atau beri penjelasan kepada prajurit yang gugur. Saya laksanakan titah. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Kemenangan besar Putri Agung, kabar gembira bagi negeri. Patut dirayakan. Kami mengucapkan selamat kepada Kaisar dan juga kepada Putri Agung. Kakak, aku sudah bisa melindungimu. Kemenangan besar Wangcheng. Cao mencapai prestasi. Aku pasti bisa angkat kepala dengan bangga di depan guru besar. Omong-omong, terakhir aku bersikap tidak sopan padanya. Tidak menutup kemungkinan dia dendam. Cao mengatakan orang ini memang licik, tapi sangat berbakti. Mengambil hati ibunya akan jadi cara terbaik menariknya ke pihak kami. Ada keperluan apa Nona datang kemari? Jangan-jangan setelah dengar kabar kemenangan Putri Agung, kamu datang untuk pamer padaku. Mana mungkin. Aku mendengar bahwa Nyonya Besar belakangan ini batuk-batuk. Aku bawakan Chuan Bei. Aku dengar dari Cao. Apakah Nona Chu sudah datang? Ibu, Nah, pelan-pelan. Ayo. biji-bijian yang terakhir kali kamu utus orang antarkan itu, sudah kuminta orang masak jadi bubur, lalu dimakan dengan sayur acar. Rasanya seperti di kampung halaman. Nyonya Besar, aku adalah Aku tahu. Chu Cao? Nah, Ibu, Nona Chu sudah berkali-kali datang membawa hadiah. Kenapa kamu tidak menjamunya minum teh? Ibu. Dia adalah Cutang, bukan Cucau. Nyonya Besar, aku kakaknya Cao. Namaku Cutang. Chu, Hari ini aku datang untuk menjengukmu. Antar Nyonya Besar ke kamar minum obat. Cepat pergi. Ibu, mari kembali untuk minum obat. baik.
Semua gadis keluarga Chu itu baik. Jangan sia-siakan kesempatan. Ya. Nona, lain kali datang lagi ya. Ayo. Semua gadis keluarga Chu itu baik. Semuanya baik. Sepertinya Nyonya Besar sudah salah paham. Ibuku terkadang akan sedikit linglung. Maaf ya. Hadiahnya sudah diantar. Aku tidak akan mengganggu guru besar. Aku pamit. Chao, dia lagi-lagi merusak rencanaku. Setelah pertempuran ini, Raja Gurun Utara kehilangan 2.500 orang. Pasukan yang tersisa ingin melewati Sionan untuk kembali ke Gurun Utara. Berhubung mereka sudah kalah perang, sisa pasukan Gurun Utara itu juga tidak perlu kembali. Maksud Tuan Penerus? Bunuh semua sisa pasukan itu. Jangan sisakan satupun yang hidup. Bukankah istana ingin menyelidikinya? Kalau begitu biarkan mereka menyelidiki tanpa dapat bukti. Kalau Raja Gurun Utara tahu kita yang melakukannya, orang mati tidak akan bocorkan rahasia. Pasukan yang tercerai-berai belum tentu bisa kembali ke Gurun Utara hidup-hidup. Kalaupun ada yang lolos, siapa yang bisa buktikan bahwa kita yang melakukannya? baik. Chao, kamu mengecewakan segenap ketulusanku padamu. Kalau begitu jangan salahkan aku. Karena tidak lagi berbelas kasih padamu. Tuan Muda, Putri Agung mengutus orang menyampaikan kemenangan besar Wangcheng ke ibu kota Chu dengan cepat. Tampaknya dia punya tujuan besar. Sebenarnya semua itu adalah fakta. Tidak ada sedikit pun yang dilebih-lebihkan. Memang benar dia yang memimpin pasukan menghancurkan pasukan Gurun Utara dan menyelamatkan rakyat Wangcheng. Jasa sebesar itu memang layak diumumkan ke seluruh negeri. Dengan begitu hati rakyat juga bisa ditenangkan dan negara tetap stabil. Kalau dia seorang pria, tindakannya ini tidak salah. Kalau dia seorang jenderal, bahkan jika itu culing, tentu itu juga tidak salah. Namun Chu Chao, dia adalah seorang wanita. Selain itu dia sudah menjadi Putri Agung. Sebagai Putri Agung yang bijaksana dan berbudi luhur, masih belum cukup baginya. Malah pimpin perang dan ingin meraih tanda jasa. Dia naik tahta bersama Kaisar. Dia juga ikut rapat istana bersama Kaisar. Setiap saat dia harus berdiri di hadapan para pejabat. Sekarang dia bahkan ingin berdiri di hadapan seluruh rakyat. Menurutku, dia tidak puas dengan keadaannya sekarang. Dia jelas ingin merebut semua perhatian. Tindakannya ini sedang menindas Yu yang masih muda. Memangnya apa yang perlu diemosikan? Yang dia jaga mati-matian adalah kekuasaan Yu. Secara status, dia juga harus memanggilku paman. Kita adalah satu keluarga. Bukankah begitu? Namun perkataan adik ke-9 benar. Dia memang sangat pintar. Bahkan lebih pintar dari yang kubayangkan. Dalam pertahanan Wangcheng kali ini, 800 orang yang keluar kota. Namun yang kembali hanya 500. Tapi puluhan ribu rakyat Wangcheng berhasil selamat. Di keluarga 300 prajurit yang gugur itu, ada anak-anak yang menunggu ayahnya pulang. Ibu yang mengharapkan anaknya kembali. Juga istri yang menantikan kepulangan suaminya. Namun mereka tidak bisa kembali lagi. Ayahmu pernah memberitahuku
bahwa berperang adalah demi membuat lebih banyak orang bisa tetap hidup. Dulu aku juga hanya ingin mati. Tapi ayahmu yang memberitahuku arti untuk terus hidup. Orang yang hidup akan punya hari esok yang lebih baik. Tapi mereka akan mengingat para prajurit yang gugur. Inilah arti dari pengorbanan mereka. Pengorbanan mereka adalah kesalahan perang, kesalahan zaman kacau ini. Tapi bukan salahmu. Ciao. Di siang bolong begini, kenapa main hukum sendiri? Mereka sedang meremehkan nyawa manusia. Dengar, Cao, yang patuhlah. Mungkin kamu tidak tahu apa artinya nama ini bagiku. Matahari pagi pada akhirnya akan mengusir malam. Sedangkan kamu sudah menyelamatkanku. Setelah kamu pergi, aku terus mencarimu ke arah tujuanmu. Saat itu aku pikir, kalau aku memang tidak bisa hidup dan mati di tempat kamu berada, itu juga tidak buruk. Ternyata kamu adalah pemuda itu. Itu adalah aku. Ciao. Kamulah yang langsung menarikku keluar dari neraka secara hidup-hidup. Kamulah yang memberiku alasan untuk terus hidup. Bukankah kamu selalu bertanya, kenapa aku selalu bilang aku berutang padamu? Ini adalah alasannya. Jadi, mulai sekarang, nyawaku ini hanya menjadi milikmu. Jasa perang kali ini sudah dilaporkan. Aku juga bantu mengurus tuduhan pejabat itu. Dalam beberapa hari pasti ada penghargaan. Bagaimana keadaan di luar kota? Menjawab Putri Agung. Sisa pasukan musuh sudah dibersihkan. 3 peta militer Gurun Utara telah disita.
Dalam pertempuran Wangcheng, jasamu sangat besar. Jenderal Chong sudah memindahkanku ke batalion pelopor. Aku sangat berterima kasih. Desa Wei, apa maksud dari tanda ini? Aku tidak tahu. Namun karena pengintai Gurun Utara sudah memberi tanda ini, kurasa desa itu pasti punya manfaatnya. Sepertinya aku pernah dengar nama ini di suatu tempat. Tolong selamatkan kami! Tolong selamatkan kami! Siapa yang bisa selamatkan kami? Tolong selamatkan kami! Tolong selamatkan kami! Kamu mau pergi sekarang? Aku bukan prajurit. Mau aku bantu menjaga kota? Aku tidak punya waktu. Justru kamu. Lindungi gadis itu baik-baik. Tentu saja. Kulihat anak ini tumbuh besar sejak kecil. Apa dia baik-baik saja? Dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, suruh orang mengabariku. Apakah Bibi akan pergi? Kali ini semua berkat bantuan Bibi. Aku masih ingin mengundang Bibi ikut kami ke Prefektur Yunchong. Tidak perlu. Aku sudah lama meninggalkan benteng. Sudah waktunya pulang. Kalau nanti butuh bantuan lagi, kirim saja kabar ke benteng Changmu. Jadi menurutmu, kira-kira bagaimana situasi di Wangcheng? Menurutku, kali ini kita harus melihat seperti apa situasi di Wangcheng. Iya, kurasa kamu benar. Kita harus melihat situasi di Wangcheng dulu. Baru setelah itu kita bergerak. Itu akan menjadi leluasa untuk kita. Dan untuk selanjutnya, kita pasti akan bisa menyerangnya dengan segala kemampuan kita. Tenang saja, itu semua sudah aku rencanakan. Kita akan menang. Jangan lupa, iya, Benar sekali. kita harus bisa mengatur strategi dengan baik. Semua perbatasan Iya. pasti akan dikuasai. Benar. Tapi kita harus tahu kalau kita ini punya kekuatan yang tidak mungkin bisa dikalahkan. Kita harus bersama-sama saling bersatu. Lapor! Jenderal, Wangcheng meraih kemenangan besar. Putri Agung memimpin pasukan memukul mundur musuh dan membantai lebih dari 1000. Putri Jenderal memang hebat. Cepat serahkan laporannya. Ayo berikan. Jenderal, pertempuran Putri Agung kali ini sangatlah brilian. Kita harus menyambut Putri Agung. Putri keluarga Chu, sungguh luar biasa. Benar! Jenderal, kedatangan Putri Agung ke Prefektur Yunchong adalah hal baik untuk menyemangati pasukan. Aku akan segera menyiapkan pasukan penyambutan. Benar, tidak perlu. Yang kembali ke Prefektur Yunchong bukan Putri Agung, melainkan adalah putriku, yaitu Chao. Aku pimpin pasukan untuk menjemput Nona Chao kembali ke Yunchong. Dia lebih hafal jalan Yunchong daripada kalian. Kalian semua kembali istirahat saja. Jangan sampai menghambat urusan. Kalian pergilah. Baik!
sungguh ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Putriku Zhao. 断肠苦枝残烧，衔泥沼，平遥生云霄，摘下傲骨血肉成鞘。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不想深愿低头求饶。总是有功渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。宫阙九重暗角，只为与人笑，纷纷扰扰，人间惊恐把你照照。星火在缝隙间熬，烈焰中咆哮，把寒夜烧出破晓。命运困我于囚牢，也不向深渊低头求饶。总是有光渺渺，我自桀骜，浮游欲渡沧海，不问今朝，不问结局，我已信我道。无惧路遥，流萤生于浮草，也要燃烧，指尖冲破天光一刀，让这满身伤痕成为我心的骄傲。